Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kali ini saya akan membahas materi tentang routing statik mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Sebelum kita lanjut pada materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir dengan NIM 20051204-009, kelas TIA Angkatan 2020. Table of Contents pada pembahasan kali ini yaitu yang pertama definisi routing statik, yang kedua kelebihan dan kekurangan routing statik, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu praktikum routing statik. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama yaitu definisi routing statik. Definisi routing statis. Routing statis atau static routing adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Jika ada perubahan, maka administrator jaringan harus melakukan setting ulang pada jaringan. Routing statik merupakan pengaturan yang paling simpel dalam jaringan komputer. Untuk menggunakannya, administrator tinggal mengisi dalam tabel entry forwarding pada setiap router yang terhubung pada jaringan tersebut. Penggunaan routing statis cocok untuk jaringan internet berskala kecil. Untuk jaringan yang berskala besar, tidak disarankan menggunakan routing statis. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan dari routing statik. Kelebihan dan kekurangan routing statik. Kelebihan routing statik yang pertama meringankan kinerja dari prosesor router karena pemrosesan sudah tersebar pada setiap router. Yang kedua, menghemat bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang saat terjadi pertukaran paket. Yang ketiga, memperoleh informasi dari isi tabel routing pada saat terjadi proses tukar-menukar paket. Yang keempat, routing statis lebih aman. Yang kelima, administrator bebas menentukan jalur jaringan. Selanjutnya yaitu kekurangan routing statis. Yang pertama, network admin harus mengetahui segala informasi tentang router yang tersambung. Yang kedua, hanya bisa untuk jaringan berskala kecil. Yang ketiga, konfigurasi lebih rumit apalagi kalau banyak komputer yang terhubung. Yang keempat, membutuhkan waktu konfigurasi yang lebih lama. Dan yang kelima, jika ada jalur yang rusak, jaringan akan terhenti. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu praktikum routing statik. Oke, di sini kita sudah berada pada tampilan utama Cisco Packet Tracer. Untuk langkah yang pertama, untuk routing statik, yaitu seperti biasa kita masukkan routernya terlebih dahulu. Kita di sini menggunakan router yang PT ya. Ini masih tertulis router PT 0. Kita hapus terlebih dahulu, kita menggunakan router 1 aja. Kita masukkan router 1, router 2. Selanjutnya kita masukkan switch. Di sini switchnya kita juga menggunakan switch PT. Kita hapus terlebih dahulu. Untuk ini kita menggunakan switch PT 1 dan 2. Sama seperti routernya. Selanjutnya kita menggunakan PC. Kita menggunakan PC, tidak menggunakan laptop. Lebih tepatnya kita menggunakan PC. Di sini kita tambahkan PC-nya. Di sini PC-nya masih tertulis PC 0. Kita hapus terlebih dahulu. PC 1, PC 2, PC 3, dan PC 4. Lalu kita sambungkan switch ke PC 1 menggunakan kabel automatik. Begitu pula ke PC 2. Selanjutnya kita menggunakan kabel otomatik juga untuk switch 2 ke PC 3. Begitu pula switch 2 ke PC 4. Di sini kita sambungkan juga dari router 1 ke switch 1.
Lalu begitu pula dengan router 2 ke switch 2. Dan kabel yang terakhir yaitu kita juga menggunakan kabel otomatik untuk menyambungkan router 1 dan router 2. Sayangnya di sini kita kabelnya kabelnya kita berubah menjadi serial. Nanti kita atur settingnya di routernya agar tidak terjadi kesalahan. Oke, kita mulai dulu dari PC 1. Kita setting dulu IP dan gateway-nya. Kita buka desktop, IP configuration, kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Subnet masknya akan terisi sendiri. Gateway-nya kita isi 192.168.1.254. Oke. Nah, kita close. Kita lanjutkan ke PC 2. IP configuration, IP address-nya sama saja, tapi di belakangnya diganti 2. 68.1.2. Nah, subnet masknya terisi sendiri. Gateway-nya sama dengan PC 1, 192.1.1.254. Oke, kita close. Kita lanjutkan ke PC 3. Desktop, IP configuration. IP-nya berbeda di sini. Kita menggunakan 2 untuk angka satunya kita ubah menjadi 2. 168.2.3. Subnet masknya akan terisi sendiri. Gateway-nya 192.168. Kita juga mengubah angka 1 menjadi 2, namun akhirnya tetap sama, 254. Selanjutnya kita lanjut ke PC 4. Di sini sama dengan PC 3, tapi di belakangnya diubah menjadi 4, yaitu 192.168.2.4. Subnet masknya terisi sendiri. Gateway-nya sama, 192.168.2.254. Oke, kita close. Nah, mengapa di sini kabel router ke switch masih berwarna merah? Karena kita belum mengaktifkan atau belum di-on-kan flash Ethernet-nya dan serialnya. Kita atur dulu di router 1. Config, kita buka flash Ethernet-nya, kita on-kan. Begitu pula dengan serial 20-nya kita on-kan juga. Lanjut ke PC lanjut ke router 2. Kita buka config juga. Flash Ethernet 0-nya kita on-kan. Begitu pula dengan serial 20-nya kita on-kan. Oke, kita tunggu kabelnya berubah menjadi hijau semuanya. Oke, selama menunggu kabelnya berubah menjadi hijau, kita atur dulu setting pada router 1. Kita buka di flash Ethernet 0-nya.
IP address-nya kita isi terlebih dahulu, yaitu 192.168.1.254. Subnet masknya akan terisi sendiri. Kita beralih ke serial 20-nya. IP address-nya yaitu 12.12.12.1. Subnet masknya kita ubah 255.255.255.0. Nah, selanjutnya kita atur setting pada router 2 flash Ethernet null-nya. IP address-nya yaitu 192.168.2.254, sama dengan gateway pada PC-PC-nya. Subnet masknya akan terisi sendiri. Kita beralih ke serial 20-nya. IP address-nya yaitu 12.12.12.2. Dan untuk subnet masknya sendiri kita ubah 255.255.255 dan jangan lupa diakhiri dengan 0. Kita close. Setelah itu kita kembali ke router 1 terlebih dahulu. Kita aktifkan statiknya. Di sini kita ajari Di sini kita ajari router 1 terlebih dahulu. Kita isi alamat yang akan dituju selanjutnya, yaitu networknya sendiri kita isi, yaitu 192.168.2.0. Kita isi alamat dari router 2 ya. Subnet masknya sama, yaitu 255.255.255.0. Untuk networknya sendiri kita isi alamat router 2 juga, yaitu 12.12.12.2. Jangan lupa kita add agar tersimpan di sini. Jika sudah seperti ini berarti sudah tersimpan. Selanjutnya kita close, kita atur statik pada router 2. Di router 2 kita isi alamat dari PC kita isi alamat dari router 1. Networknya sendiri yaitu 192.168.1.0. Subnet masknya sama, yaitu 255.255.255.0. Dan next hopnya kita juga isi alamat dari router 1, yaitu 12.12.12.1. Jangan lupa kita add juga agar tersimpan di sini. Setelah seperti ini kita close. Nah, di sini router 1, router 2 dan PC-1, PC2, PC3, PC4 sudah kita ajari semua. Sekarang langkah selanjutnya yaitu kita tes di command prompt. Kita tes di PC1. Klik PC1, desktop, klik command prompt. Nah, di sini ketik ping 192.168.2.3. Kita tes menuju ke PC3.
enter. Ini kita tunggu request timeout. Jika request timeoutnya sekali tidak masalah karena dia masih mencari ARP-nya. Selanjutnya kita coba pada PC 4 ping 192.168.2.4 enter. Begitu pula di PC 4 ternyata sama saja dengan PC 3 tadi, request timeoutnya hanya sekali dan itu tidak masalah karena dia juga mencari ARP-nya. Nah, kita buktikan menggunakan tracer. Ketik tracer 192.168.2.3. Kita coba pada PC 3 ya. Enter. Nah, di sini ketahuan semua ya. Ketemu dia melewati gateway 254 seperti yang tadi kita ajari. Begitu pula dia juga melewati router 1 dan router 2 lalu menuju ke tempat tujuannya. Nah, berarti kalau sudah seperti ini itu tujuannya tercapai. Kita close. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita simulation. Di sini kita show all known terlebih dahulu, lalu kita edit filter, kita pilih ICMP. Jika sudah seperti ini, kita cek lagi di sini apakah sudah terdaftar ICMP-nya. Nah, jika sudah seperti ini, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu kita coba mengirim paket atau surat dari PC 1 ke PC 3. Nah, di sini kita coba next. Dia melewati switch 1, lanjut next. Dia menuju ke router 1, lalu menuju ke router 2. Setelah itu baru sampai ke tujuannya, yaitu ke PC 3. Setelah itu, karena PC 3 tadi sudah diajari, dia akan kembali ke switch 2 menuju router 2, kembali lagi ke router 1, lalu dia akan kembali ke PC 1. Nah, jika sudah seperti ini, ada tanda centang seperti ini, berarti langkah-langkahnya sudah benar. Jadi tidak ada atau tidak terjadi kesalahan dalam routing statik ini. Oke, sekian pembahasan materi tentang routing statik. Apabila ada kesalahan baik itu dari kata-kata atau penjelasan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.